اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي شفاء الصدور هي نور فوق نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Ahbabana fillah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Makanan dan minuman sebagai asbab yang menunjang kehidupan dan kesehatan seseorang sebagai hamba Allah Jalla wa'ala. Jadi sebagaimana tadi kita katakan, jangan sampai makanan itu dijadikan sebagai matlamat hidup, sehingga kehidupan kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, kekuatan kita hanya kita halal tujukan untuk makan dan minum. Jadi dikatakan, kalau kita nak tahu tentang nilai kehidupan kita di sisi Allah Jalla wa'ala, kehidupan dan makanan, kalau seandainya ihtimam kita, perhatian kita, waktu kita, pengorbanan kita, tenaga kita dalam kehidupan hanya semata-mata untuk cari makanan, hanya semata-mata untuk makan, hanya semata-mata untuk mencacah selera, hanya semata-mata untuk memilih dan membeda-bedakan antara jenis dengan jenisnya atau antara masakan dengan masakannya, dikatakan nilai kehidupan manusia yang seperti itu tidak jauh berbeda dengan nilai yang keluar daripada punggungnya, atau daripada duburnya. Jadi kalau ihtimam kita dalam kehidupan sehari-hari hanya untuk makanan, berarti qimatuna indallah, nilai kita di sisi Allah tidak jauh berbeda dengan najis yang keluar daripada diri seseorang. Tapi kalau seandainya makanan tadi itu kita jadikan sebagai asbab, bukan sebagai hadaf, bukan sebagai matlamat, bukan sebagai target, kita jadikan sebagai asbab agar dengan segala-galanya dapat terlaksana dengan baik. Bagaimana boleh terlaksana kalau pada saat dengan jasmaninya tidak sehat? Bagaimana jasmaninya sehat kalau dengan makanan dan minumannya tidak cukup? Nah, berarti makanan dan minuman itulah sebagai asbab yang akan menyehatkan jasmani kita dengan izin Allah Jalla wa'ala. Maka kita akan kita hitung bersama detik-detik waktu yang kita gunakan pada waktu kita makan. Cari terlebih dahulu, pergi kita ke pasar malam, ke pekan Rabu, ke Kamis, ke Jumat, kita cari bahan-bahan yang akan kita masak. Itu dah waktu, tak cukup setengah jam. Itu bukan jalan kaki naik motor sampai ke sana. Beli apa? Terserahlah. Ikannya, dengan dagingnya, dengan ayamnya, sayur-menyayurnya, berasnya, ulam-ulam dan lain sebagainya. Itu mungkin sudah 1 jam
mencari 1 jam pergi, katakan saja total semuanya dalam 2 jam ke rumah, kemudian kita siang kita potong-potong, kemudian lepas itu kita masak bukan langsung masak, mana ada masuk langsung masak macam itu, tak ada, makan waktu kadang-kadang sampai setengah jam, 45 menit sampai 1 jam lebih lagi kalau dagingnya daging lembu tua, Allahu Akbar, 2, 3, 4 jam direbus, dimasak, tak renyah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita hitung waktu yang kita gunakan untuk makan, ingat, makan bukan untuk kehidupan, bukan untuk makan bukan matlamat, tapi bagaimanapun keperluan kita dengan makanan dan minuman tadi itu menyita banyak daripada waktu kita, sehingga barangkali tidak kurang daripada dalam 1 ke 3, 4 jam untuk urusan makan saja. Allahu Akbar. Belum lagi selepas makan, masuk makan, lalu alhamdulillah selera betul-betul terbuka songkok. Bahkan karena tempat makan tadi itu medan selera, medannya, lapangannya, padangnya, tempatnya, macam mana tak terbuka selera kita. Jadi kadang-kadang bulan puasa pada waktu kita pergi ke pasar malam, semuanya mau diambil. Ini nak yang itu, nak yang ini, nak itu, dikumpulkan. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali. Hitung waktu yang tergunakan untuk kita cari makanan, memasak, menghidangkan dan menyajikannya, dan waktu kita yang terbuang pada waktu kita keluarkan kembali sampah-sampah kotoran yang tidak diperlukan oleh anggota tubuh kita. Agak-agak dalam berapa lama? Tidur dalam sehari sudah makan nasa mungkin tidak kurang daripada 8 jam. Kemudian makan, minum dan juga dengan urusan berbelanja dan tandasa mungkin barangkali tidak kurang daripada dalam 5 jam. Kita tak nak kalau sampai dengan kita bengkak, tak dapat untung, tidak dapat apa-apa daripada perputaran waktu 5 jam dalam tiap hari tadi itu. Sedangkan kita diciptakan Allah adalah untuk ibadah. Nah, maka mudah-mudahan dengan tajuk cinta ilmu dan adab-adab makan dan minum, kita dapat mengubudiakan makan dan minum dalam kehidupan kita, sehingga pada waktu kita minum, pada waktu kita makan, pada waktu kita masak, pada waktu kita gulai, kita goreng, kita buat apa saja, itu ternyata mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Ulama mengatakan innamal a'malu binniyat, segala-galanya itu terpandu dengan niat. Kalau niatnya untuk kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau niatnya untuk ibadah, kita akan mendapatkan pahala ibadah. Kalau niatnya untuk mendapatkan ridha dari Allah Jalla wa'ala, kita akan mendapatkan ridha. Dengar hadis yang diriwayatkan Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, innallaha la yardha min 'abdihi ay ya'kula luqmata aw yashraba syarbata fayahmadullah azza wa jalla, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah restu dan ridha dengan seseorang yang memakan sesuap makanan atau juga meminum seteguk air sedikit saja, mantallah tabarakallah, kemudian diiringi dengan ucapan alhamdulillah, basmalah pada waktu kita memakannya, basmalah pada waktu kita meminumnya. Basmalah maksudnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada waktu kita makan. Kalau terlupa, baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Untuk apa pula? Supaya semuanya jadi ibadah, supaya waktu kita tidak sia-sia. Kan kesian kita duduk nongkrong. Lebih lagi kalau kita masuk ke restoran tom ya, nunggunya setengah jam, 1 jam kadang-kadang. Kadang-kadang ikannya baru disiangkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih syukur yang baru disiangkan, kadang baru nak tangkap, masih dalam kolam lagi ikannya. Jadi kita makan bila, karena kita kebetulan lepas pengajian, kalau lepas ceramah, kalau lepas program kan, jadi kita tak salah duduk pukul 10, makannya pukul 12 malam. Innalillah, nunggunya saja 2 jam, Masya Allah, tabarakallah. Tapi memang kita nak makanan yang fresh, nikmat, Masya Allah. Tapi Allah tidak mengharapkan kulubina ibadah, makan saja daripada makanan yang halal. Yang penting jangan israf. Yang penting ikuti pedoman sang kekasihku Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basuh tangan, Nabi kita bersabda min barakatit ta'am. Keberkatan daripada makanan dan minuman itu adalah berwudu sebelum makan dan berwudu setelahnya. Kata ulama, maksud daripada berwudu di situ adalah membasuh
tangan sebelum makan dan juga membasuhnya selepas makan. Jadi kalau di rumah masih belum ada lagi pajak cucian tangan tuh, belilah setakat 10 ringgit aja, tak mahal mana daripada kita makan dengan meninggalkan salah satu daripada perkara yang boleh membahagiakan kita di akhirat nanti. Dan siapa tahu kalau kita beramal tiap sebelum makan kita basuh tangan dulu, siapa tahu itu akan menjadi asbab kita akan mendapatkan ridha dan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Basuh tangan terlebih dahulu, lepas tu baca doa, tak lama mana. Tapi kalau baca doa makan jangan yang panjang. Ni doa makan, barik lana bima razaqtana, cukup. Jangan barik lana bima razaqtana wa bi a'marina wa auladina wa dzurriyyatina wa ma'ahidina wa jami'ina wa madarisina wa malikna. Minta berkatan dengan Allah setakat untuk makanan dan minuman yang akan kita nikmati pada saat itu. Sementara keberkatan untuk anak, untuk keluarga, untuk rumah, untuk kerjaan, untuk pakaian, dan juga dengan lingkungan masyarakat dan politik, dan berkat juga pada masa pilihan raya pada bulan 3 yang akan datang, itu nanti berdoa macam tu. Sekarang kita nak jamu selera dulu. Jadi baca basmalah Allahumma barik lana, ya pendek saja, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara daripada adab-adabnya juga tasghirul luqmah. Jadi kita kecil, kalau jawabnya besar, apalagi kalau kita makan pakai dulang loh, pakai dulang. Dan kebetulan kadang-kadang kan isinya sedikit, tak banyak mana. Dagingnya pun setakat 2 ketui aja, yang makan ada 4 orang. Jadi yang 2 ketui tadi itu, kalau kita hanya sebagaimana biasa makan di rumah ayam sendirian, habis misalnya nak nyuap besar macam tu, kita akan terambil haknya orang lain. Jadi di sini ada satu hal yang mungkin kita tak sedar. Kita boleh bersedekah yang sahabat yang kita sedekah tadi itu tidak sedar kita telah bersedekah kepadanya. Itu disebut dengan sedekahul sir. Sedekahul sir, sedekah yang tersembunyi, itu akan memadamkan, akan melenyapkan murka Allah Jalla wa'ala. Orang murka, orang benci, orang perli, pandang sinis, pandang hina, tak kisah kalau pada Allah tak semacam tu dengan kita. Tapi kalau seandainya semuanya hormat, ta'zim, assalamualaikum, cium tangan, cium kaki, cium dahi, dan juga cium semuanya dengan penuh ta'zim. Sebelum kita datang, sudah tidak kurang daripada 10 menit mereka berdiri, hormat betul. Tapi rendah dan hina di sisi Allah, apa artinya? Jadi kita inginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia kita dipandang baik, di akhirat dan di sisi Allah pun juga kita dipandang baik. Kembali kepada adab makan tadi itu, maka ada suatu amalan yang mampu untuk memadamkan murka Allah Jalla wa'ala, itu yang dengan istilah yang kita istilahkan dengan sedekahul sir, sedekah yang tersembunyi. Macam mana? Di sini anak dengan abang Kusyairi, dengan abang Syuhada, dan juga dengan kawan-kawan kita 4 orang. Jadi kita makan sekali, makan bersama. Jadi pada waktu kita makan tadi itu, Masya Allah tabarakallah, kita kecilkan. Tapi kita tak kecil. Kita kecilkan lukmah kita. Jadi nyuapnya jangan diraup macam tu. Ambil sikit saja, bukan juga kenyang. Sebab kalau kita ngambil 3-4 butir nasi saja, nanti teman kita tak lalu makan pula, dikira seperti apa, yang biasalah. Tapi jangan terlalu laju, sambil nyuap, santai, simbang. Sunat bersimbang pada waktu kita makan, mengecilkan apa, jangan terlalu besar, jangan masyaallah tabarakallah, jelas-jelas di hadapan sudah ada daging, ambil lagi daging ada di depan orang lain. Itu betul lah macam tu, la ilaha illallah, itu namanya tamak. Nah, jadi nilai sedekah seperti apa? Kalau ikut bahagianya, nih yang 1 dulang nih mungkin barangkali insyaAllah cukuplah. Dengan kita berempat, insyaAllah kalau kita habiskan sampai kenyang. Tapi dengan kita nampak kalau kita tadi tuh kayaknya tadi pagi tak sarapan dan nampak lalu sungguh. Nah, jadi kita kurangkan porsi kita kurangkan sedikit. Mungkin kalau sepatutnya kita nyuap 10 kali habis, kita nyuap dalam 7 kali saja. Yang 3 kalinya tadi itu hadiah kita untuk teman-teman yang makan bersama kita di dulang. Ada nilai sedekah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih ada dalam 1 menit lagi untuk adab-adab makan. Malah yang pertama, makan dengan tangan kanan. Semua penonton yang akan mengikuti program Cinta Ilmu, kalau memang betul-betul cinta ilmu, cinta Rasul, cinta agama, jangan sekali-kali makan minum dengan menggunakan tangan kiri.
Nabi kita tak suka. Kita sekarang hari ini bertepatan dengan Zikra Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana-mana masyarakat kita memperingati Zikra Maulid Rasul. Jadi jangan sekali-kali aktiviti kita yang walaupun itu cuma hanya sekat perkara mubah, tapi jangan sampai gara-gara perkara kecil tadi itu membuat baginda terasa hati atau tidak merasa serono atau tidak merasa senang dengan kita. Hadza wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita berhasil.